Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-36 sampai dengan 41. Ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'akal ladzina kafaru iyattakhidunaka illa huzwan hadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bidzikrir rahmani hum kafirun. Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanya membuatmu menjadi olok-olok. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pemurah. Manusia telah dijadikan bertaubat, bertabiat tergesa-gesa. Tafsir ayat yang ke-36. Ini lantaran dahsyatnya kekufuran mereka. Kaum musyrikin jika menyaksikan Rasulullah, niscaya mereka mengolok-olok beliau dengan berkata, Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Maksudnya, apakah orang hina ini menurut pandangan mereka yang mencela Tuhan-Tuhan kalian, memaki dan menghinanya? Maknanya, janganlah kalian pedulikan dia dan jangan mengerubutinya. Kejadian ini merupakan bentuk pengolokan dan penghinaan terhadap beliau dengan aspek yang menjadi kesempurnaan beliau. Beliau adalah insan yang paling sempurna dan paling utama. Di antara keutamaan dan ketinggian akhlak beliau, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mencela segala yang disembah selain Allah, dan mendiskreditkannya, serta menyebutkan posisi Allah dan ketinggian kedudukannya. Akan tetapi justru objek olokan dan hinaan yang pantas adalah kepada orang-orang kafir yang telah menghimpun setiap perilaku tercela. Sekiranya tidak ada pada mereka kecuali kekufuran mereka kepada Rabb dan pengingkaran terhadap para utusannya, maka dengan hal itu cukup sudah membuat mereka menjadi makhluk-makhluk yang paling nista dan paling hina. Kendati pun demikian, penyebutan mereka tentang Ar-Rahman yang merupakan kondisi terbaik mereka adalah keadaan kafir mereka kepada Allah. Pasalnya, tidaklah mereka menyebutkan nama ini dan tidak mengimaninya melainkan dalam keadaan menyekutukannya dengan makhluk lain. Maka ucapan zikir mereka merupakan bentuk kekufuran dan kesyirikan. Lalu bagaimana halnya dengan tindakan-tindakan lainnya? Oleh karenanya Allah berfirman, wahum bidzikrir rahmani hum kafirun. Padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pemurah. Dalam penyebutan nama Allah Ar-Rahman mengandung petunjuk betapa buruknya perilaku mereka. Bagaimana bisa mereka bersikap kepada Ar-Rahman, zat yang mencurahkan segala kenikmatan dan menyingkirkan segala malapetaka yang mana tidak ada kenikmatan pada hamba-hamba, melainkan pasti berasal darinya, dan tidak dapat menghalau kejelekan selainnya dengan sikap kekufuran dan kesyirikan. Ayat yang ke-37, Khuliqal insanu min ajalin saurikum ayati fala tasta'jilun. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka janganlah kamu meminta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Tafsir ayat yang ke-37. Khuliqal insanu min ajalin. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Maksudnya tercipta dengan sifat bawaan tergesa-gesa, ingin menyegerakan segala sesuatu dan ingin cepat untuk mengetahui hasilnya. Kaum mukminin menginginkan percepatan hukuman Allah bagi orang-orang kafir dan menilainya lamban. Sementara itu, orang-orang kafir berpaling dan mempunyai kehendak
agar dipercepat siksaan bagi mereka dalam rangka untuk pendustakan dan penentangan, seraya berkata, Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bilakah terjadinya janji hari kebangkitan ini jika kamu adalah orang-orang yang benar? Al-Anbiya ayat yang ke-38. Ketahuilah, Allah sedang menunda, bukan melupakan, ingin bersikap lembut dan sudah menetapkan waktu tertentu bagi mereka. Idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Yunus ayat 49. Karena itu Allah berfirman, Saurikum ayati, kelak aku akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, yaitu mengenai balas dendamku terhadap orang-orang yang mengingkari aku dan durhaka kepadaku. Fala tastajilun, maka janganlah kamu meminta kepadaku mendatangkan segera. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.